Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya channel Saung Kondang ya. Kali ini saya coba menemui sahabat saya, sahabat karib saya, sahabat seperjuangan saya di instansi ya. Jadi beberapa minggu ke belakang saya mendengar kabar kalau beliau terkena atau terpapar virus corona ya. Di sini saya bukan mau menyebarkan aib, bukan ke situ, cuman saya jadi penasaran gitu kan. Yang mungkin yang di luaran juga banyak yang istilahnya masih ada yang belum percaya dengan virus ini gitu kan. Masih beredar lah, masih banyak orang yang wah itu mah virus, hoax lah, virus cuma istilahnya ngada-ngada terus seperti apalah gitu kan. Nah kali ini saya ingin bertanya langsung gitu kan ke beliau selaku atau salah seorang yang sudah terpapar gitu kan. Saya pengen tanya nih biar nanti yang lain tahu awal dari mulai gejala terus awal dari mulai terdeteksinya tuh seperti apa gitu kan. Mungkin yang nanti kan nanti yang saya akan tanya seperti itu. Baik. Jadi yang ingin saya tanyakan pertamanya, jadi awal Anda terdetek bahwa di dalam tubuh Anda terpapar virus corona itu seperti apa gitu? Gejala awalnya tuh seperti apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan apa yang saya alami dari mulai gejala, dirawat sampai dinyatakan negatif. Awal mulanya saya kerja sampai sore. Waktu itu saya lupa makan, dan setelah saya pulang ternyata badan saya demam. Demam, panas berarti? Ya, demam, makan udah muntah, Makan udah perut nggak mau nerima. Terus makin lama, makin hari demam itu makin jadi terus, sampai lama-lama itu terjadi batuk. Ya, habis batuk itu disertai sama sesak napas. Itu salah satunya yaitu gejala yang awal yaitu demam, terus batuk, sesak napas, BAB mencret, iya, sakit kepala, sakit kepala. Kalau indera penciuman dan perasa masih normal, cuman pilek itu udah antara lain gejalanya seperti itu. Ketika misal itu kan gejala awal ya. Iya. Nah, ketika ketahuan bahwa di tubuh terpapar corona itu gimana? Waktu itu saya sudah berobat ke beberapa klinik dan rumah sakit di dekat rumah. Udah semua sudah dijalani swab, tes antigen, sama periksa dokter, semua udah dari sini semua dinyatakan negatif. Karena saya nggak percaya, kurang yakin karena obat yang udah saya konsumsi berapa banyak itu ternyata nggak ada perubahan sampai berapa hari ya. Nah, ternyata batuk saya sama sesak napas dada saya makin parah. Makanya saya minta dirujuk ke RSPAD.
Nah, kita lah ya. ya waktu itu terus saya dianjurkan untuk swab terlebih dahulu sebelum ke pemeriksaan yang lebih lanjut. Hari itu saya datang untuk swab, sudah itu saya pulang karena hasilnya besoknya lagi. Sehari. Ya, satu Berarti ada hari. selang 1 hari untuk hasilnya. Ya, Pulang ke rumah. pulang ke rumah. Setelah itu besoknya lagi jam 10 itu hasil sudah keluar. Besok paginya. Ya, saya dinyatakan dari surat laboratorium yang ditandatangani sama dokter, saya dinyatakan positif dengan CT 34,55. 34,55. Ya. Maksudnya CT itu gimana? CT itu makin tinggi nilainya berarti virus yang ada di dalam tubuh kita itu makin sedikit. Kalau CT nilai CT-nya itu rendah berarti virus yang dalam badan kita itu banyak. Seperti itu. Iya. Jadi saya langsung minta dirawat di RSPAD selama kurang lebih 14 hari. 14 hari itu. Iya, 14 hari saya mulai dari IGD. Di IGD berapa itu? Di IGD masuk IGD langsung diisolasi atau di IGD dulu? Di IGD dulu. Di IGD dulu Ya, berapa hari? karena pasien penuh, saya sampai 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam di IGD. Ya. Habis itu baru masuk ke. Habis itu saya masuk ke ruang PSK untuk perawatan detak jantung selama 4 hari. 4 hari di situ. Ya. Terus setelah dinyatakan saya tidak ada penyakit dalam, saya dipindahkan ke kamar isolasi. Di situ untuk mendetek punya penyakit dalam atau apa enggak gitu di PSK Ya, itu. untuk penyakit dalam atau enggak. Ternyata Tidak ada. Baru masuk ke ruang. Baru ke ruang isolasi, ruang Darmawan itu. Setelah saya 7 hari, barulah saya itu di swab untuk pertama kali. Swab. Ya, dengan hasil waktu itu langsung negatif. Langsung negatif. Ya, karena sudah negatif, untuk menunggu itu 3 hari lagi saya di swab lagi. Untuk swab ulang dan lab laboratorium darah ulang. Darah ulang. Ya, ternyata hasil labnya tidak ada masalah. Dan hasil swabnya juga negatif. Ya. Nah, setelah itu saya diobservasi ke ruangan non-COVID selama 3 hari. Oh, itu yang sudah negatif, Ya. sudah tidak ada virusnya, baru ke ruang observasi. Ruang observasi selama 3 hari. Setelah 3 hari saya ketemu dengan dokter, dinyatakan sudah boleh pulang. Negatif. Ya, negatif. Ya. Iya. Ya mungkin untuk ini kan untuk istri sama anak jadinya gimana? Waktu itu saya sempat drop karena dengar kabar istri dan anak saya yang umur 11 tahun dan 8 bulan itu diswab oleh puskesmas dinyatakan positif. Itu khawatir juga. Ya, saya juga ngedrop lah. Ya ngedrop karena pikiran juga. Setelah saya dengar karena dari bidan itu dianjurkan isolasi mandiri. Iya, karena anak istri saya tanpa gejala. Dalam artian tanpa gejala ya masih sehat seperti biasa. Ya. Ada virusnya di dalam. Iya. Setelah berarti sekarang masih diisolasi. Masuknya tanggal berapa? Ya, diisolasi dari mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 8 Februari. Berarti sekarang masih ya? Masih, nanti hari Senin. Oh, hari Senin selesai. Ya, hari Senin selesai, nanti dapat surat dari puskesmas untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Nah nih, ini kan tadi masuk IGD terus selama 3 hari. Nah, selama masuk isolasi, Anda sadar nggak atau misalkan yang dilakukan itu apa gitu, misalkan entah itu suntik vitamin kah atau apa gitu? Yang kalau secara medis ya suntik vitamin itu mungkin hampir tiap hari. Tiap hari itu? Iya. Dari obatnya juga kebanyakan vitamin dan suplemen makanan. Suplemen makanan. Iya. Ya untuk
perawatannya ya cukup bagus, fasilitasnya juga memuaskan lah, dari mulai makan sampai obat sampai laundry juga semuanya terjamin lah untuk di RSPAD. Iya. Ya, alhamdulillah. Berarti Anda pulang setelah dinyatakan negatif ini udah berapa hari sekarang? Sudah dari mulai tanggal 1. Berarti udah tanggal 1 pulang. Iya, berarti udah 6 hari. 6 hari. Iya. Di posisi ini di kantor ya? Iya, masih belum di kantor. bisa pulang ke rumah karena memang di rumah istri masih isolasi mandiri. Iya, betul. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan bagi para kawan-kawan kita semua di luar sana mungkin. Baik, pesan dari saya antara lain tetap jaga kesehatan, jaga pola makan. Pola makan itu sebenarnya Ya, harus tetap yang bergizi. Laksanakan protokol kesehatan seperti masker, cuci tangan, menjaga jarak, ikuti aturan pemerintah. Apabila Anda positif isolasi mandiri, saya mohon Anda jujur, nggak usah malu, nggak usah Anda bilang Anda terpapar positif tapi mengaku negatif, keliaran di mana-mana untuk menularkan sama yang lain. Kasihan yang lain. Sadar diri aja nggak apa-apa. Kalau memang perlu harus dirawat aja, nggak usah malu. Karena kita sama-sama berusaha memutus rantai COVID ini, mata rantai COVID ini. Kejujuran itu bukan berarti kita membuka aib kita sendiri ya. Ya. Jadi nggak usah takut itu berarti ya. Nggak usah malu. Jadi justru kita dengan kita jujur berarti kita memutus mata rantai itu. Ya, mata rantai itu untuk supaya kita kembali hidup sehat normal seperti semula. Ya, ada lagi Om? Ada lagi? Udah, mungkin cukup itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Saya jadi punya pengalaman nih, jadi pesan dan kesan-pesannya itu ke saya sampai bahwa harus jaga ini segala macam lah. Ya baik kawan, sahabat semua, itu tadi pengalaman ya. Jadi bukan mau membuka aib, bukan ya. Jadi saya penasaran aja gitu. Bukan saya nggak percaya dengan adanya virus itu, bukan. Cuman saya penasaran gejalanya itu seperti apa gitu kan. Tadi kan sudah diterangkan bahwa pertama panas ya, demam. Ya, demam. Itu selama berapa hari itu? Demam itu kurang lebih bisa 4 hari, 5 hari. Itu panasnya nggak turun-turun? Iya, itu panas hanya dari dada ke atas, dari dada sampai ke kaki itu dingin. Oh, jadi dari dada aja ke atas yang panas. Baru disertai dengan batuk. Terus makin lama yaitu BAB mencret BAB. Iya, sakit kepala itu sering. Kalau sakit kepala, pilek itu. Pilek berarti. Iya. Baik sahabat, untuk sekarang nih dianjurkan sama dokter nih, kan sekarang berarti pemulihan lah ya. Iya. Nah, itu apa yang harus dikonsumsi, atau misalkan atau buah atau makanan apa yang harus dikonsumsi? Ya baik, untuk terapi dari dokter dianjurkan ya banyak berjemur. Oh, banyak berjemur, latihan pernapasan, tetap jaga protokol kesehatan, sama kesehatan, cuci tangan, masker, kesehatan badan, makanan yang bergizi, sama yang jelas ya rajin olahraga gitu aja. Iya. Baik sahabat, jadi itu pengalaman pahit mungkin yang dialami beliau, karena virus ini tidak tidak memandang kalangan, tidak memandang usia. Ketika kita mungkin itu jatuhnya ke imunnya, ketika imun kita lagi jelek, lagi di bawah, lalu virus itu masuk, disitulah mungkin kalau misalkan keluar gejala, kita masih bisa mendetek. Yang bahaya ketika tidak ada gejala, karena kalau tidak ada gejala kita tidak tahu
apakah kita itu terpapar atau tidak, dan itu bisa menularkan ke lebih banyak lagi ke orang lain. Baik sahabat, mungkin itu saja. Jadi kita sharing, jadi mana tahu dari sahabat masih belum ada yang yakin, masih belum ada yang percaya dengan adanya virus ini. Nah, dengan adanya ini saksi mata, saksi hidup yang mengalami terdampak atau terpapar virus corona bisa menjelaskan seperti itu. Baik kawan-kawan, terima kasih atas penjelasannya. Bukan berarti saya membuka aib, itu bukan, cuman ya saya kan dari awal saya bilang ini sebenarnya pengen tahu gitu kan. Dari kemarin juga pengen ketemu tuh seperti itu. Baik kawan-kawan, terima kasih. Sampai ketemu lagi besok di channel Sawung Kondang dengan video-video yang lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.